Kalau ngomong masalah orang tua nih sedikit agak ini lah. Gak apa-apa. Alhamdulillahnya didukung oleh program-program yang dilakukan oleh Rutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Rubero Podcast. Sahabat Rubero yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita kehadiran. Kita hadirkan juga sahabat kita, salah satu santri di Rubero, ya. Kawan kita, ya, rekan saya juga di pembinaan, Kak Bambang. Assalamualaikum Kak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Bambang? Alhamdulillah sampai dengan hari ini masih Allah titipkan sehat. Sampai dengan hari ini masih Allah titipkan iman itu, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak Bambang. Iya. Yang penting kita sehat. Yap. Jasmani dan sehat rohani. Insya Allah. Karena dua unsur itulah yang membuat kita tenang untuk Insya Allah, Bang. menjalankan semua kehidupan ini Kak Bambang. Insya Allah. Oke, saya ingin mengenal lebih dekat tentang kehidupan Kak Bambang berada di Rubero ini. Tapi sebelumnya, sebenarnya Kak Bambang ini siapa sebenarnya? Astagfirullah. Dan kok bisa ada di sini? Oke, silakan Kak Bambang. Jadi begini, Bang. Alhamdulillah pada beberapa waktu yang lalu saya diberikan kepercayaan dari Karutan untuk mengisi salah satu acara di podcast. Bagi saya itu suatu bentuk apresiasi atas apa yang sudah kita kerjakan di dalam Rutan. Dan insya Allah dengan kisah-kisah yang mungkin akan kita sampaikan ini dapat menjadi inspirasi buat kawan-kawan di dalam. Yeah. Atau juga buat inspirasi buat kawan-kawan di luar, jangan masuk ke dalam. Dan juga bisa minimal mengurangi stigma negatif di masyarakat. Yeah. Itu yang paling utama. Karena tidak sedikit masyarakat, khususnya wilayah kita ini, Bang, yang menganggap mantan narapidana atau menganggap warga binaan adalah sampah masyarakat. Sehingga banyak teman-teman saya yang sudah keluar karena kurang diterima di masyarakat, akhirnya kembali lagi. Ini yang bakal menjadi tugas mungkin tugas pemerintah atau tugas kita bersama. Saya rasa tugas insan pemasyarakatan khususnya. Iya. Insya Allah. Jadi saya rasa itu aja nih, Bang. Yeah. Saya kemarin dipanggil Karutan, alhamdulillah. Insya Allah jadi inspirasi buat kita semua. Amin. Alhamdulillah, insya Allah. Oke, ini kita pengen pengen kenal nih Kak Bambang ini sebagai apa secara subjektif, oke, dan juga kenapa kok bisa menjadi salah satu santri di Rutan Bengkulu ini. Saya sedikit gini, Bang, sedikit meluruskan. Iya. Saya adalah warga binaan Rutan Malabero. Iya. Yang alhamdulillah atas izin KPR, iya, saya diberikan tempat di santri. Jadi saya ini warga binaan santri Rutan Malabero. Alhamdulillah. Jadi begini. Kalau kisah singkat, namun sebelum itu, Bang, kemarin sempat Karutan dan KPR tanyakan, kau mau ikut podcast? Kau nggak malu? Atau takut keluarga kamu malu? Saya pikir, kenapa harus malu? Kalau kita berubah menjadi lebih baik. Masya Allah. Ya kan, Pak? Mungkin menjadi inspirasi. Insya Allah menjadikan nilai ibadah. Insya Allah. Jadi singkat cerita, saya ini dilahirkan dari keluarga yang secara pendidikan, baik itu pendidikan formal
maupun pendidikan religius Iya. lebih kental. Ayah saya seorang guru, ibu saya seorang guru. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa didikan Disiplin ya. disiplin. Bangun 3:30, sholat, kemudian belajar sampai sholat subuh berjamaah, maghrib pun berjamaah, belajar Al-Quran. Dan sempat saya masih kecil, sepulang sekolah saya dititipkan di Islamic Center Curug. Oh iya. Iya. Di Sukowati ya. Di Sukoharjo. Iya iya iya. Jadi singkat cerita, Oke. saya bersekolah di salah satu SMA favorit di Curug dan saya tamat. Akhirnya atas dukungan dari kedua orang tua saya memilih jalur di kepolisian. 3 kali tes tuh Bang. Di tes yang ketiga, alhamdulillah saya atas izin Allah lulus di kepolisian. Dan pada saat itu kami bersama kurang lebih 140-an perwira pada Bengkulu bersama 3 provinsi lainnya dititipkan di Polda Sumatera Barat untuk mengikuti pelatihan. Karena ingin membahagiakan orang tua yang sudah capek di sekeliling saya itu lulus semua anaknya, sudah malu nih berapa kali tes nggak lulus, akhirnya di pendidikan saya giat belajar dari hari ke hari giat belajar. Saya ingat saya kurang lebih 38 mata pelajaran. Dan alhamdulillah atas izin Allah, saat itu saya mendapatkan titel siswa cendekia dengan nilai akademik terbaik nomor 1 dari 4 provinsi. Predikat terbaik dari 4 provinsi. Ya, Berapa siswa waktu itu? 481 kurang lebih. So, Jadi menjadi suatu kebanggaan orang tua saat itu. iya. Menjadi suatu kebanggaan orang tua yang mungkin di belakang saya menceritakan anak saya gini, anak Iya. saya gitu. Dan akhirnya saya didinaskan di Lebong, gitu Bang. Kemudian karena basic pendidikan orang tua yang lebih kental secara religius, lebih kental secara formil, saya kurang tertarik dengan bagian lapangan, bagian lantas, reskrim dan lain sebagainya. Hanya beberapa saat saya berdinas di lapangan, tidak kena mungkin Bang di hati saya. Kurang cenderung. Iya. Kurang ada feel. Iya, kurang cenderung ke lapangan. Kurang lapangan. Akhirnya saya memilih di bagian kedinasan. Kurang lebih sekitar 16-17 tahun, akhirnya saya bertemu dengan Bapak di Rutan Mablo ini. Singkat ceritanya seperti itu Bang. Qadarullah. Qadarullah. Iya. Insya Allah. Iya, qadarullah insyaallah. Iya, jadi berdinas di salah satu instansi pemerintahan selama kurang lebih 17 tahun. Kurang lebih. Suka dukanya pasti banyak ya, Pak. Ya, Kak Bambang ya. ya. Suka duka sebagai seorang abdi negara yang harus siap dengan segala perintah yang ada, yang ya harus siap selalu. Iya. Jadi Kak Bambang, tadi Kak Bambang cerita kan tentang Kak Bambang nih ikut tes kemudian dapat predik terbaik, kemudian, nah, kok bisa Kak Bambang nih Masuk sini. masuk rutan nih? Nah, gini. Apakah rutan ini yang mengundang atau bagaimana? Kok bisa masuk sini? Jadi biar masyarakat luar tahu nih. Satu pun dalam otak warga binaan, saya yakin dan percaya tidak ada satupun yang niat dari kecil ingin masuk rutan. Lewat aja nggak mau pasti. Lewat pasti nggak mau. Ya. Saya yakin. Dan sampai dengan hari ini, insya Allah saya yakin pasti ada campur tangan Allah sehingga saya sampai masih di sini. Dan di satu sisi, kalau bisa dikatakan, saya mendapatkan kenikmatan tersendiri yang tidak saya dapatkan waktu saya di luar. Singkat cerita nih Bang ya, saya kan permasalahan saya ini kan permasalahan korupsi. Administrasi. Lebih halus. Lebih halus ya. Kita perhalus bahasa kita. Administrasi. Oke. Masalah administrasi. Akhirnya dalam rentang waktu penyidikan yang cukup panjang, akhirnya saya dititipkanlah di sini. Iya. Jadi resiko pekerjaan. Resiko Kak Bambang, pekerjaan. ya. Resiko pekerjaan itu pasti selalu ada, Kak Bambang. Kalau ditanyakan kepada saya, apakah kamu menyesal pernah jadi polisi? Tentu tidak. Saya Gimana? pernah bangga menjadi seorang polisi. Karena itu salah satu kebanggaan orang tua saya saat itu. Iya. Dan sampai dengan saat ini, kemarin saya sudah disidangkan kode etik. Iya. Gimana tuh, Kak? Saya diputuskan PTDH.
PTDH. Demi Allah, demi Rasulullah, saya sungguh sangat ikhlas. Ikhlas. Karena Masya saya Allah. yakin dan percaya Allah pasti akan menggantikan hal ini lebih baik lagi. Yakin insya Allah. Yakin insya Allah. Insya Allah. Sampai waktu saat sidang itu beberapa pejabat-pejabat mengatakan pada saya, Ya. baru kali ini saya melihat orang yang setegar ini diperdengarkan putusan PTDH. Saya bilang, yang saya dapatkan di dalam rutan adalah hal yang paling manis, tidak bisa saya dapatkan di luar. Gitu, Pak. Nah, itu kan apa singkat cerita. Singkat cerita sampai masuk ke dalam. Kak Bambang masuk ke rutan ini Masuk ya. ke rutan ini. Berarti diantarkan secara baik-baik oleh pihak Jaksa dulu. Jaksa pelimpahan tahap kedua P21 waktu itu. Itu sekitar bulan Mei Bulan Mei ya. 2021. 2021. Ya. 2021 sekarang 2022 berarti sudah kurang lebih 1,5 tahun Kak Bambang merasakan kehidupan sehari-hari. Pahit manisnya Pahit kehidupan manisnya. dalam rutan. Nah, sebelum saya pengen tanyakan tentang kegiatan Kak Bambang di rutan ini, bagaimana perasaan keluarga? Ya. Jadi gini, Bang. Mulai ada bau-bau tidak sedap bakal saya dipermasalahkan di bagian administrasi itu mungkin di awal-awal tahun 2020. Bibit-bibit Bibit-bibit muncul permasalahan administrasi ini Oke. tadi di awal-awal mungkin sekitar bulan 4 atau bulan 3 di awal 2020. Di awal 2020. Di awal 2020 intinya. Berarti proses penyelidikan jalan waktu Jalan itu? belum. Oh, belum ada penyelidikan. Belum ada penyelidikan. Masih tahap pemeriksaan dari internal. Akhirnya penyidikan itu lanjut. Dan pada saat itu bukan sungguh sangat luar biasa tekanan yang saya dapatkan. Maksud saya tekanan di sini mikirkan keluarga saya bagaimana. Malunya orang tua saya yang sudah membangga-banggakan saya dan akhirnya saya harus berakhir di sini memikirkan itu bagaimana nasib istri saya, bagaimana nasib kedua anak saya. Tekanan yang sungguh sangat luar biasa saya dapatkan. Mana di lingkungan saya mungkin kebanyakan yang menyalahkan saya atas kejadian tersebut. Di titik itu jujur saya sudah merasa sangat lelah, capek. Iya. Sampai ke titik demi Allah saya pernah terniat ingin mengakhiri hidup saya. Waktu itu saya ingat sekali saya sempat WA dengan Ayu saya. Namun tiba-tiba Ayu saya nongol jadi mati, Pak. Tadinya mau mengakhiri hidup ya? Mau mengakhiri hidup. Karena Jujur. beratnya masalah yang Beratnya dihadapi. masalah yang dihadapi. Jadi singkat cerita lagi, Pak. Pada suatu malam titik balik saya sudah mulai merasa menerima, oh mungkin ini titipan Allah. Oh mungkin ini cara Allah untuk buat saya ingat kepadanya. Mungkin Allah rindu sujud-sujud saya waktu saya kecil, Pak. Rindu sujud-sujud saya waktu saya kecil. Nah, mungkin Allah rindu Iya. bacaan Al-Quran saya dulu. Iya. Gitu. Jadi di titik itu pada suatu malam saya pernah bermimpi. Iya. Mimpi apa tuh? Ini mungkin hanya sebagian kecil keluarga saya yang saya ceritakan. Saya mimpi demi Allah sholat di hadapan Ka'bah. Masya Allah. Ini bisa merinding nih. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, betul Pak. Iya. Sampai saya ceritakan kepada orang tua saya. Mudah-mudahan terwujud mimpinya. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Sampai saya langsung pulang ke Curup saat itu. Iya. Saya temui orang tua saya, sama temui ibu saya. Bu, aku mimpi sholat di Ka'bah. Sudahlah nak, tobatlah. Mungkin ini jalan kamu nak. Mulai saat itu saya mulai menggali. Ini maaf nih Pak. Kalau ngomong masalah orang tua nih, sedikit agak ini Pak. Gak apa-apa. Jadi singkat cerita, disitulah saya merasakan titik balik saya. Iya. Mulai belajar memperbaiki sholat, mulai belajar mengaji, mulai rajin mendengar ceramah-ceramah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalif Abana, Ustadz Abdul Somad, Bilal Ataki, dan banyak ceramah lainnya. Disitulah titik balik saya, Pak. Dan singkat ceritanya, Pak, saya tahu nih bakal masuk penjara nih, Pak. Iya. Karena ancang-ancang P21 ini lah siap. Ancang-ancang P21 ini lah sudah siap. Pada Lebaran 2021, saya kan masuk
masuk tuh sudah lebaran ya Pak. Iya. Seminggu sudah lebaran saya masuk. Jadi pas waktu lebaran itu adalah momentum yang sangat bersejarah pada hidup saya Pak. Berapa hari setelah Idul Fitri itu? Saya masuk penjara itu 5 hari atau 7 hari sudah Idul Fitri. Tapi waktu lebaran hari pertama itu, Iya. mungkin dari sekian banyak saya dinas hampir 16-17 tahun, sangat jarang saya dapatkan berlebaran hari pertama bersama keluarga. Hari itu saya sholat bersama orang tua saya, dan saya dudukkan ibu dan ayah saya sujud minta ampun sampai menangis-nangis. Saya sampaikan begini pada ibu saya, ayah, ibu, aku sudah ikhlas menjalankan ini. Aku pengen ayah ke ibu sehat, biar aku bisa merawat ayah sama ibu. Aku tidak punya keluarga lagi. Kamu orang yang di sinilah yang jadi keluarga aku. Aku sampaikan sama Ayu, adik aku saat itu. Aku tidak perlu orang lain. Aku perlu kamu orang yang menguatkan aku. Tolong dukung aku. Dan suasananya menjadi haru saat itu. Dan tibalah saatnya saya dipanggil, Mbeng merapat. Kan? Akhirnya saya diserahkan ke kejaksaan saat itu, Mei 2021. Singkat cerita, kurang lebih 10 bulan saya di Polda. Akhirnya saya dititipkan di Rutan Malabar Pak. Walaupun sedikit panjang, tapi ya lumayan lah kisahnya Pak ya. Iya. Kalau mau dipikir-pikir, mungkin ini salah satu doa ibu saya yang dikabulkan oleh Allah. Iya. Karena saya berpikir dalam jiwa saya nih Pak, kurang apa lagi ibu saya menegur saya, sudah sholat belum? Tiap saat waktu saya ditanya, sudah sholat belum? Sudah sholat belum nak? Sudah sholat belum nak? Sudah bu. Belum lagi bohongi orang tua, belum lagi bohongi Allah. Begitu banyak dosa yang sudah saya perbuat. Mungkin inilah jalan supaya saya mengingat lebih Allah. Alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Luar biasa pengalaman spiritual yang dirasakan oleh Kak Bambang ya. Tapi sahabat Rubero, kita ini ceritanya seru ini pengalamannya. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi mengenal Kak Bambang nih, pengalaman spiritual dia dan pengalaman kegiatan dia selama di dalam ini, kita dengarkan, tapi kita simak yang satu ini. Terima kasih. Oke, sahabat Rubero, kita kembali lagi ke Kak Bambang nih, cerita spiritual, pengalaman kehidupannya. Ini sudah sampai masuk penjara nih Bang. Udah sampai masuk penjara Kak Bambang ya. Oke Kak Bambang, dengan apa namanya proses penyidikan panjang lah. Ada nggak Kak Bambang merasa saya telah mengecewakan kedua orang tua? Ada lah pasti. Keinginan besar orang tua Kak Bambang untuk menjadi anggota Polri Abdi Negara. Yang sudah sekian 17 tahun Kak Bambang ya. Kurang lebih 17 tahun Kak Bambang, atau 15 tahun sampai 17 tahun Kak Bambang mengabdi sebagai negara. Tapi satu titik ini Bang. Satu titik kata-kata orang tua saya yang salah satunya menguatkan saya. Rezeki sudah diatur Allah. Yang penting saat persidangan kau sampaikan apa adanya. Suatu kepuasan tersendiri. Ayah tidak kecewa kau tidak jadi polisi lagi. Allah pasti ada kasih jalan yang lebih menguatkan saya. Akhirnya gitu. Diponis sekian tahun masuk penjara Bang. Astagfirullah. Apa perasaannya ketika dapat ponis nih? Ntar belum ponis nih. Oh belum ponis. Kan saya diantar seorangan nih Bang. Nggak rame-rame sama orang. Saya diantar dari Polda ke sini itu 1 orang. Oh 1 orang? 1 orang. Anggota? Bukan, dari jaksa. Dari jaksa? Jadi nggak rame-rame kayak seperti biasa. Oh iya. 1 orang sendiri. Sendirian masuk. Iya. Saya yakin dan percaya, ya Allah, ini doa saya waktu masuk. Ya Allah, jika umur aku harus dihabiskan di sini ya Allah, aku ridho ya Allah. Tapi aku mohon yang terbaik yang kau berikan padaku ya Allah. Saat itu akhirnya sedikit melihat kondisi kanan kiri, baru masuk portil, banyak orang lewat bertato-tato ya Bang, kisah-kisah lama,
metode penjara lama lah ya kan. Iya. Yang main fisik-fisik kan terlintas di otak. Ya Allah, masuk penjara aku nih, ya Allah. Akhirnya diterima di penjagaan bawah, di staf, langsung dimasukkan ke isolasi saat itu dengan jalan jongkok. Ini kan rame nih Bang. Polisi masuk, ya kan? Stigma negatif. Kalau ada anggota polisi. Nah, stigma negatif. Kak Bambang sendiri dapat perlakuan yang ini? Alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak pernah. Alhamdulillah. Ya? Demi Allah. Ya. Alhamdulillah. Jadi lebih humanis berarti. Lebih humanis. Lagi jadi jalan jongkok nih dari staf sampai ke depan isolasi. Ya, sambil mikirkan dosa-dosa yang lama. Iya. Jadi melihat di sekeliling ini Bang, banyak orang pakai singlet, dijerat-jerat besi itu kan. Ya Allah, jangan diapa-apakan ini ya Allah. Seperti itu kan. Sampai astagfirullahaladzim. Apa yang Kak Bambang ingat waktu kita waktu itu? Ingat istri atau ingat anak atau ingat orang tua atau nggak ingat sama sekali, cuma blank. Pikirannya mau jalan jongkok sampai mana nih? Pengen langsung ke kamar. Tiba di kamar, dibuka lah pintu yang besar itu kan. Dari dalam tuh mata-mata ini berbagai macam ragam, ya kan? Polisi masuk ini Bang, ya kan? Status masih aktif polisi. Saya salami satu persatu, saya salami. Permisi bang. Grogi itu masih ada, tapi ketika mulai bisa berinteraksi dengan kawan saat itu isolasi jumlahnya seingat saya kurang lebih 40-an saat saya masuk. 40-an. Ya. 40-an. Mungkin karena kapasitas rutan kita ini. Iya. Dengan banyak yang ditangkap polisi. Iya. Jadi akhirnya saya bisa berbaur saat itu. Iya. Tapi di awal masuk, jujur Bang, sampai penjara rupanya di umur seperti ini. Seperti itu sih. Akhirnya ya bisa mendekatkan sama teman-teman di dalam isolasi. Sungguh, ini cerita di isolasi. Ya. Saat di isolasi, jiwa saya tentang mencari titel Islam ini nih Bang. Jiwa saya ingin belajar lebih dalam tentang Islam. Itu kan masih kuat. Saya kan hobinya membaca nih dari luar. Memang sudah hobi baca. Saya titip sama keluarga saya, tolong bawakan banyak-banyak buku. Jadi akhirnya buku tuh banyak yang masuk. Dengan modal itu, ini awalnya masuk isolasi itu, saya lihat yang sholat kok cuma 3 orang berjamaah. Padahal banyak ini Bang. Iya. Saya lihat kok yang lain gak mau berjamaah. Saya bilang nih sama Bang Aan, dia sekarang sudah kebentirin. Bang, bagaimana cara kita untuk bisa ngajak orang semua dalam ini sholat? Saya bilang seperti itu. Istilah bahasanya itu seperti, nggak usah kreatif di sini. Ini penjara. Orang di sini bahaya. Cari selamat. Iya. Tapi saya ini nggak terima batin saya nih Bang. Kok kita nggak sholat di sini? Akhirnya dengan berbagai macam pendekatan sama kawan-kawan, dengan modal buku tadi, kadang bagi rokok sama-sama. Yang mau ikut sholat berjamaah saya kasih rokok, seperti itu Bang. Akhirnya alhamdulillah sampai sebelum nanti ada kisah salah satu seorang yang berhasil mualaf dalam rutan ini, satu isolasi sama saya. Oh, satu isolasi. Satu isolasi sama saya. Mualaf ya. Mualaf. Masya Allah. Jadi saya guyur tiap hari, sudah sholat, cerita-cerita. Padahal tujuan saya ke orang itu, tapi seperti kita berdua cerita nih Bang. Iya. Kadang membahas kisah sahabat-sahabat Nabi, Ikrimah bin Abu Jahal contohnya kan. Itu kan dulunya itu musuh Islam tuh. Musuh Islam. Ya, bapaknya Abu Jahal, musuh Islam. Kadang cerita tentang Umar bin Khattab. Tapi kalau Allah ngasih hidayah, nah itu tidak ada yang bisa menolak. Ada juga yang sahabat Nabi, tapi tidak Allah kasih hidayah. Nah, ketika kita berada di satu lembaga yang mohon maaf, salah satu kemerdekaan yang diambil yaitu kebebasan Kak Bambang. Tapi meskipun kebebasan secara fisik, tetapi ada nilai yang namanya hidayah yang Kak Bambang rasakan. Cenderung Kak Bambang lebih masuk ke dalam dimensi keagamaan. Nah, hidayah ini ya
Bisa Kak Bambang sharing ke kawan-kawan? Jadi gini. Mengajak orang untuk sholat itu tidak gampang. Kalau kita mengajak orang yang sudah bisa sholat, Iya, ngajak orang ngajak orang yang sudah bisa sholat, untuk sholat itu tidak gampang. Tapi kalau kita mengajak orang yang memang belum bisa, diajarkan pelan-pelan, mungkin dia tertarik dengan sholat. Kan mayoritas ini muslim nih, Pak. Jadi saat saya diisolasi, mulai saya kadang dari sudah sholat subuh, cerita-cerita sama kawan-kawan. Aku ada besukan makanan. Siapa mau makan sama-sama sama aku? Ada rokok, ada makanan, kopi ada, sholat subuh berjamaah dengan pancingan. Tapi kalau dengan bentak-bentak ribut, mati aku bang. Saat itu akhirnya alhamdulillah satu mualaf. Itu tantangan dakwah itu. Tantangan dakwah. Satu mualaf. Dan alhamdulillah sampai orang yang belum bisa sholat, alhamdulillah keluar sudah bisa sholat. Alhamdulillah orang yang belum bisa mengaji, karena niatnya tadi sudah bisa mengaji, minimal jadi imam untuk keluarga kecilnya. Alhamdulillah. Itu yang saya dapatkan yang sungguh nikmat yang Allah luar biasa kepada saya. Sampai di titik itu sih saya rasa ya Allah, saya pernah terpikir dalam diri saya, ya Allah, mungkin ini jalan bagi Allah untuk saya mencari tiket-tiket surga di sini. Karena yang tidak saya dapatkan di luar. Jadi mencari tiket surga dengan di dalam penjara. Mencari tiket surga di dalam penjara. Oke, saya ingin menggarisbawahi nih Kak Bambang nih. Kak Bambang membuat suatu semacam nilai spirit untuk bisa di-sharing dengan kawan-kawan. Yang namanya kebaikan itu kan harus di-sharing dengan kawan-kawan. Menggali atau meraih predikat surga atau kunci surga di dalam penjara ini kan. Nah, ini kita tahu rutan ini Kak Bambang. Kita di organisasi ini dibawa ke kepemimpinan Pak Eza nih. Di usia beliau yang muda, ya kita tahu, tapi beliau bisa membangun salah satu rutan yang berkarakter. Salah satu karakter yang dibangun adalah rutan yang religius. Saya cerita dulu. Saya cerita dulu. Saat saya sudah mau pindah ke blok, kebetulan saya dipanggil sama KPR. Ya kan? Kau pindah ke blok Tipikor? Tidak mau saya Pak. Saya ingin belajar agama di sini. Saya bilang sama KPR. Alhamdulillah KPR mengizinkan saya masuk ke kamar santri yang Bapak bilang santri ini tadi, kamar santri. Ini singkat cerita ini Pak. Ketika saya masuk kamar santri di awal-awal, ada sedikit rasa, ya Allah ini kamar santri. Karena masih haus nih bakal ilmu nih Pak. Ya Allah ini begini kamar santri. Mau sholat subuh mau sekeras-kerasan dulu. Mau diajak ke masjid aja susah. Ini kamar santri di awal-awal dulu itu Pak. Sampai dulu masih ada Pak Didi. Mas Didi. Mas Didi. Saya konsultasi sama Mas Didi. Ini jujur nih Pak, depan Bapak. Bang, aku ini nak belajar agama di sini Bang. Tolong tunjukkan aku guru. Ditunjuklah sosok Pak Nanang. Tapi kita dulu kan belum akrab nih Pak. Belum dekat. Saya sering ke masjid lihat Pak Nanang. Mau negur kan sedikit agak canggung. Lagian saya masih proses persidangan. Saya masih proses persidangan. Akhirnya Mas Didi pindah. Tempat saya berceritanya nggak ada lagi Bang. Akhirnya datanglah Dirsa. Dirsa yang saat itu tampil masjid. Di sanalah saya mulai kadang Dirsa memberikan satu hadis yang untuk saya amalkan, saya hafalkan, saya memberikan dia seperti itu. Akhirnya saling melihat bacaan masing-masing. Di sana mulai belajar sama Dirsa. Dan alhamdulillahnya didukung oleh program-program yang dilakukan oleh rutan. Kadang Sabtu kita mengaji. Kayaknya boleh dah kita undang Dirsa satu saat nanti. Sekarang Dirsa ini dia membina salah satu taman pendidikan betul. Di salah satu kabupaten. Beliau di kampungnya itu dia
dan kita support. Itu salah satu lulusan santri. Iya, lulusan santri dan saya sama Dirsa itu tempat tidur saya bersebelahan. Iya. Jadi, kadang sebelum tidur sharing ya. Sharing. Apa yang kau hafal hari ini? Iya, hadis. Coba kau dengar. Hafalan dia cukup kuat deh. Hafalan ya. Apa surat apa yang kau hafal? Sampai saya sudah belajar menghafal Al-Qur'an saat itu, Pak. Ya, alhamdulillah salah satu santri kita yang kita sama-sama belajar di dalam Berhutan Bengkulu ini. Bukan berarti kita yang paling paham di sini, tapi kita ya alhamdulillah nih kepala rutan, kepala semuanya, Kasubsi, termasuk KPR mendukung. KPR, pelayanan tahanan, memberikan fasilitas dan kepercayaan penuh kepada kita semua untuk membangun rutan ini dan membina bersama-sama. Lebih menciptakan, bagaimana menciptakan orang ini punya karakter ketika masuk ke dalam rutan ini. Bukan berarti dia keluar dia tidak punya bekal apa-apa, kemudian dia tidak mau ngapain. Jadi sering saya diberikan kesempatan mengisi beberapa pengajian sore-sore ini Pak, sama teman-teman ada beberapa. Nih balik ke cerita yang satu teman saya yang mualaf nih Pak. Oh iya. Kita cerita udah kemana-mana ini. Iya. Dia yang setiap saya memberikan materi lah sama kawan-kawan, pasti saya bawa nama itu. Karena apa? Itu sungguh sangat luar biasa. Pak. Iya. Jadi dia itu namanya Surat pertama. Iya. Surat itu umurnya kurang lebih 36 tahun. Mungkin seumuran sama saya. Sama saya juga. Ya. 36 tahun. Iya. Orang yang tidak bisa baca tulis loh Pak. Iya. Akhirnya ketika keluar dari isolasi, masuk ke blok, dia menemui saya sambil menangis. Meng, aku nak kenal Islam. Kan terkejut, shock nih Pak. Iya. Yakin sama Islam, saya bilang seperti itu kan Pak. Yeah. Jadi saya sampaikan, apa kau mau masuk Islam? Karena waktu diisolasi melihat sholat berjamaah, itu yang pertama. Karena suka mendengar suara lantunan Al-Quran. Masya Allah. Orang yang di umur 36 ingin belajar tentang Islam, bagaimana kita ini Pak? Yang dari mulai lahir diazankan, yang sunat dimarhabankan, yang KTP kita nih Islam Pak, ngaku-ngaku Islam kemana-mana Pak. Sudah berapa banyak waktu yang sudah disia-siakan ini Pak. Kalau kita mati besok cukup dah Pak bawaan itu. Itu yang sering saya gaung-gaungkan. Ada satu lagi namanya yang kemana itu Pak? Aidil. Itu pertama kali menemui saya, Meng aku nak masuk Islam. Kelak dulu bang, kata saya seperti itu bang. Ngapa nak masuk Islam? Ada yang maksa apa tidak? Ada yang maksa. Takut ada yang maksa. Iya, takut ada yang maksa. Karena sering lihat orang berjalan menuju masjid. Masya Allah. Jadi tanpa disadari hidayah itu bakal timbul kapan saja. Tinggal kita ini Pak, Bang, mau ngambil apa enggak hadiah hidayah itu? Iya. Dia berumur 47 tahun. Iya. Dan alhamdulillah satu keluarga tuh mualaf tuh. Mualaf semua. Masya satu Allah. Keluarga. Iya. Saya laporkan sama abang kemarin itu. Iya, langsung sertifikat. Kita langsung hubungi teman-teman di KUA. Kemudian mereka syahadat. Kemudian mereka dapat sertifikat masuk Islam. Jadi sebelum bersahadat, nemui saya kasih tahu. Bang, Islam tuh berat bang. Iya. Sholat mau 5 waktu sehari. Kalau bulan Ramadan nak puasa. Iya. Belum kalau ada duit kita harus berangkat haji. Disuruh sedekah. Susah bang. Susah Islam. Kuatkan yang dulu. Betul mau masuk Islam. Yakin abang? Yakin. Apa kini kendala? Belum sunat bang. Belum sunat itu aja. Saya bilang saya lapor sama Pak Nanang. Kemudian saya lapor. Alhamdulillah rutan mendukung dengan penuh. Alhamdulillah. Saya tuh izin juga kan karena kalau nggak izin kartu nggak berani juga. Alhamdulillah beliau mengizinkan. Dan ya kita nih apa ya? Saya tidak bermaksud untuk memuji, tapi kita diberikan kepercayaan itu. Jadi kerja kita untuk lebih intens dengan kawan-kawan di dalam, dan kawan-kawan di dalam juga berkreasi dalam beragama Islam ini. Banyak mereka mengatakan kami tidak mengenal Islam di luar, kami mengenal agama kami di dalam penjara ini.
Jadi Itu gimana, Bang? Jadi gini, Bang. Alhamdulillah rezeki yang Allah titipkan kepada saya bisa bersama-sama membantu teman-teman. Ada yang tahu nih, Bang. Ada yang masuk santri itu bukan semuanya yang paham masalah agama lah. Pasti. Ada yang baru tahu sholat maghrib itu dalam rutan, Bang. 3 rakaat sholat maghrib itu dalam rutan. Baru tahu sholat 3 rakaat. 3 rakaat dalam rutan. Tapi Masya Allah atas izin Allah dan keinginan yang kuat. Iya. Sebelum dia keluar, sudah bisa berani berimam. Hafalan suratnya sudah banyak. Sudah berapa kali khatam. Sungguh luar biasa itu kan, Bang? Sungguh orang yang baru tahu sholat maghrib 3 kali dalam rutan. Yang baru tahu bentuk alif itu seperti itu. Itu sungguh sangat menjadikan motivasi. Baru tahu agama di penjara. Nah, satu lagi, si surat. Orang yang tidak tahu baca tulis A, B, C, D tidak tahu. Itu suatu tantangan bagi saya mengajarkan dia. Dengan modal pendengaran. Allahu Akbar kabiro. Alhamdulillah. Dengar. Coba. Alhamdulillah. Hari ini Alhamdulillah. Besok tambah lagi. Alhamdulillah sampai dia dipindahkan ke Bentiring. Insya Allah sudah bisa baca Al-Quran. Masya Allah. Sudah bisa sholat dengan benar. Masya Allah. Bagaimana kita nih? Itu sering saya sampaikan sama teman-teman. Bagaimana kita yang Allah titipkan sekian banyak umur. Bagaimana kita yang Allah titipkan semua dari rahim seorang muslim. Sudah begitu banyak waktu yang kita sisakan selama ini. Baik itu mantan pecandu, pembunuh, dan lain sebagainya. Itu masa lalu di luar. Orang boleh mengatakan kita sampah masyarakat. Tapi jangan sampai Allah membuat kita sampah. Masya Allah. Saya sempat menyampaikan itu. Alhamdulillah karena dukungan Pak Nanang adalah jam-jam dikit untuk membuat pengajian saya di sore hari sama teman-teman. Alhamdulillah juga izin semua dari izin nggak pernah dihalangi kita untuk melaksanakan kegiatan kita. Satu nih, Bang. Izin dari Allah dan kehendak dari Allah. Alhamdulillah. Dalam rutan ini sungguh sangat banyak kejadian religi yang saya dapatkan di sini. Bisa mengajarkan orang sholat, bisa mengajarkan orang mengaji, bahkan bisa membantu orang mualaf yang tidak daya dapatkan di luar. Pahalanya lebih baik daripada bumi dan isi. Itu urusan lain. Baik kawan-kawan di podcast Rubero. Subhanallah, kisah dari Kak Bambang ini ya benar-benar membuat kita menjadikan inspirasi besar buat kita semuanya. Oke, sebelumnya kita break dulu sebentar sebelum kita dengar kisah dari Kak Bambang selanjutnya. Oke, ceritanya sangat menarik tadi sampai ke bisa membantu saudara kita untuk menjadi seorang mu'alaf, mengenal Islam dan memeluk agama Islam. Itu subhanallah. Tidak ada kebahagiaan lain selain bisa mengajak saudara kita. Kalau ngajak orang, itu kata Kak Bambang tadi, ngajak orang yang sudah biasa ke masjid untuk datang sholat ke masjid itu biasa. Ini mengajak orang yang belum tahu dengan agama, baru tahu sholat maghrib 3 rakaat. Bahkan ada yang mengatakan nggak ngapu gitu sholat itu. Nah, itu gimana Kak Bambang? Jadi gini, Bang. Hampir 1,5 tahun saya di sini. Begitu banyak hal yang saya dapatkan. Rintangan mengajak orang ibadah itu sungguh sangat luar biasa yang saya dapatkan. Di awal-awal dari dulu mungkin Bang Nanang sering memperhatikan saya. Penampilan saya memang seperti itu. Mulai dari pakai jubah, dan atribut lainnya. Sampai dibilang orang, di penjara aja nih, seperti ini. Mentang-mentang di penjara semua seperti ini. Dia dulu seperti apa? Tapi saya hiraukan itu semua. Yang penting niat saya satu, mungkin disinilah saya bisa menebus dosa-dosa saya selama ini. Ada satu gini. Pernah dengar ini Bang ya, cerita tentang burung pipit zaman Nabi Ibrahim kebakar. Waktu Nabi Ibrahim mau kebakar. Ya kan? Pas Nabi Ibrahim mau kebakar, kan burung pipit itu ngambil air setetes demi setetes. Diketawain sama cicak. Mungkin sering dengar itu. Apa jawaban burung pipit?
Mungkin aku tidak bisa membakar api yang sebesar itu, memadamkan api yang sebesar itu. Tapi pasti Allah tahu aku berada di pihak mana. Begitu juga yang saya lakukan, Pak. Saya mungkin tidak bisa membuat orang semua ini ke masjid. Tapi paling tidak saya sampaikan pada kawan-kawan yang sering masjid, paling tidak dengan kamu berjalan sopan dari kamar menuju masjid, mungkin ada hidayah orang tergerak di situ. Ya. Hal kecil aja Allah pasti nilai. Luar biasa kan, Bang? Iya. Luar biasa rutan nih, Bang. Masya Allah. Jadi buat saya sungguh sangat pelajaran hidup, sungguh sangat luar biasa. Terus kegiatan sehari-hari dengan segala macamnya gimana itu selama di rutan ya, pembinaannya atau kegiatan sehari-hari, interaksi dengan masyarakat yang menjadikan suatu wadah untuk belajar berinteraksi sebelum go out from this prison. Ya pede aja ya, Bang. Yeah. Pede aja sih. Kemudian itulah tadi karena kehausan dan saya ingin belajar agama, ingin berbagi juga sama kawan-kawan. Oh, sholat itu seperti ini yang benarnya. Oh, ngaji itu seperti ini yang benarnya. Kemudian kalau kegiatan, alhamdulillah kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis pagi aktif. Kebetulan alhamdulillah saya diberi kesempatan sudah asar, kawan-kawan yang ingin belajar Iqra, belajar Al-Quran. Kadang kami mengadakan tadarusan kecil, bercerita-cerita masalah hadis. Alhamdulillah sejauh ini walaupun hasilnya tidak seperti yang diharapkan, tapi alhamdulillah sudah banyak orang yang merasa bersyukur, alhamdulillah bisa mengaji di rutan. Sungguh nikmat Allah yang luar biasa. Yeah. Alhamdulillah. Sama seperti ini. Waktu di kamar santri, saya bilang sama teman-teman, sudah peralihan ya, Bang. Yang dulu saya bilang zaman jahiliyah di santri itu. Kebetulan pergantian Palkam yang lama sudah pulang. Saya bilang sama Bang Dery, Bang, aku pengen buat kamar santri yang minimal kita mendekati santri. Yeah. Jadi syarat keluar setelah orang yang mau keluar dari santri itu sudah hafal sekian surat, sudah bisa baca Al-Quran, sudah bisa berani menjadi imam. Akhirnya alhamdulillah sampai dengan hari ini, dan di santri juga ada yang sudah menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi ada guna, Pak, kita masuk sini, Pak. Tidak ngosong-ngosong. Tidak ngosong-ngosong. Sering saya sampaikan di beberapa kesempatan. Sudah berapa sibuk sekalikah kita dalam rutan ini sampai tidak bisa sholat? Apakah sudah sangat sibuk kita di rutan ini sampai tidak bisa baca Al-Quran? Tadi Kak Bambang agak menyinggung soal hafalan Quran. Ini gimana? Sampai sekarang gimana nih kegiatan menghafal Qurannya? Ya, adalah, Pak. Gimana? Adalah insya Allah mungkin masih mengulang murojaah masih diulang. Alhamdulillah sudah beberapa juz lah. Ya, kita pokoknya target selama di rutan ini kalau bisa hafal Quran ya. Insya Allah. Kita kasih apresiasi tinggi nanti. Insya Allah. Ada Pak Yu cantik. Jadi asik sih, Bang. Kebetulan jadi gini, Bang. Saya kan pernah sampaikan sama Abang. Bang, aku nih ada niat. Buat satu bentuk tulisan, mengkopulir berbagai macam dalil tentang sholat, biar kita bisa sharing kepada kawan-kawan. Beginilah sholat yang benar. Apa tuh hadisnya, Bang? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana sholat Nabi? Dan alhamdulillah sudah beberapa hadis yang kita sudah kumpulkan. Insya Allah nanti kita mungkin kupas lagi masalah itu. Kita khusus buat kajian tata cara sholat Nabi sesuai sunnah Nabi. Karena para ulama, yang saya sering temukan di teman-teman, kok sholat itu seperti itu? Kok sholat itu seperti itu? Kok sholat itu seperti itu? Berani menunjuk orang tapi tidak tahu. Siapa yang benar? Tapi bagi saya mau ke masjid saja alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Itu yang lebih penting. Makanya kita mau membenarkan orang, mengajak orang dulu. Karena takutnya orang dikasih yang kan dia merasa kayak terejek. Mungkin seperti yang saya sudah sampaikan sama Abang, mungkin kita nanti ada kelas-kelas khusus khusus yang belajar masalah tafsir, hadis atau Quran. Ada yang mungkin
ada yang lebih ekstra, mungkin ada kamar-kamar. Saya rasa kita kader lah ya untuk pembinaan. Saya rasa sudah hampir setahun setengah dari sini memang. Karena mungkin sudah terbiasa dengan kondisi rutinitas hari-hari. Kebetulan saya juga dipercaya untuk mengurus masjid. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya ngurus masjidnya? Alhamdulillah saya dibantu tuh sama teman-teman. Itulah mungkin bantuan dari Allah, ya kan? Sampai si bisu bilang sama saya, kau tidak usah mikir masalah kebersihan, itu urusan aku. Kau ngurus ngajar-ngajar orang. Itu bisu sampaikan sama saya. Ya kan? Oh ya udah. Banyak yang bantu saya di masjid. Jadi kayak Zaid bin Sabitnya Nabi. Dengar kabar dia mau pulang aja bingung nih, siapa pengganti si bisu. Tapi insya Allah antarkan lagi. Insya Allah, amin. In right time, right place. Oke Kak Bambang, ini kita udah cerita kemana-mana spiritual nih. Harapan Kak Bambang ke depan nih bagaimana nih? Harapan dari Kak Bambang dan kawan-kawan deh. Kalau saya sih nggak neko-neko sih Bang. Minimal selama saya di dalam rutan ini, paling tidak apa yang saya pelajari, baik itu dari Pak Nanang atau dari buku-buku ataupun dari manapun itu, dapat diamalkan oleh kawan-kawan. Atau paling tidak kita sama-sama nih Bang. Kita sama-sama. Kalau kita tidak bisa 100%, paling tidak 20%, 30% kita bisa mengajak kawan-kawan untuk meramaikan masjid. Karena saya sudah sering sampaikan pada kawan-kawan, mungkin di luar dulu kita jarang ke masjid. Di sini tidak perlu biaya nak ke masjid Pak. Tinggal jalan sampai masjid Pak. Buka pintu nampak masjid. Jadi tidak ada alasan kita tidak ke masjid. Mungkin itu ke depan harapan mungkin. Satu lagi mungkin buat kawan-kawan yang kelebihan rezeki di luar. Iya kan? Kelebihan rezeki di luar. Boleh kan Pak? Ini penting ini. Kelebihan rezeki di luar. Mungkin kami dalam ini banyak kurang buku-buku tentang agama, tafsir luar biasa, atau hadis-hadis sahih. Masya Allah. Abdul Sunnah Daud, ya Allah ada yang ngirim ya Allah. Tapi yang sudah terjemahannya. Kita minta sama teman-teman ulama-ulama di luar atau para istilahnya orang-orang yang mau berderma. Berderma, insya Allah. Semua baik. Tapi alhamdulillah buku-buku sudah cukup representatif lah ya. Tapi untuk tambahan ya. Saya rasa selama ini insya Allah fasilitas kita mudah-mudahan dilengkapi lagi. Kalau fasilitas sekarang gimana di masjid? Waktunya aja kurang. Waktunya tambah lagi. Tambah lagi. Biar asik lagi. Itu sudah lumayan setiap hari kajian dari pagi tapi alhamdulillah. Ya memang wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Yang penting kita beramal, Allah yang mudahkan urusan. Insyaallah. Yang penting kita Kak Bambang, kita teruslah beramal walaupun kita tidak tahu hasilnya. Itu kan. Coba sahabat Rubero semuanya, ini kisah yang telah kita dengarkan dari Kak Bambang tadi. Semoga sebenarnya masih panjang kalau mau diceritakan kan. Tapi minimal seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bang, dapat merubah stigma negatif masyarakat. Insya Allah. Kami di dalam ini bukan terpuruk. Kami di dalam ini berusaha untuk menjadi lebih baik. Kami di dalam ini tidak hanya makan tidur. Kami di sini dikasih terutama masalah agama yang sudah saya rasakan. Alhamdulillah. Sampai ke titik ini pun saya bercerita sama keluarga itu sangat enak. Alhamdulillah ya, sudah mengaji, sudah ini. Itu yang menjadi saya harapkan dapat meredam stigma-stigma negatif. Sehingga kami ketika di luar nanti insya Allah dapat diterima di masyarakat. Insya Allah. Amin. Terima kasih Kak Bambang, pengalamannya luar biasa. Dan subhanallah, yang penting kita hidup bukan seperti nyamuk Kak Bambang ya. yang kita obrolkan tadi ini tafsir Al-Baqarah 26. Innallaha la yastahi ayat riba masalah ma ba'udatan fama fauqaha. Jadi Allah tuh tidak malu untuk menciptakan makhluk seperti nyamuk sekalipun yang dia menghisap darah, kerjanya cuma menghisap darah, makan habis itu mati. Dan kita hidup bukan seperti itu. Kita hidup, kita makan untuk
hidup, bukan hidup untuk makan. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas kita itu. Iya, penyebar berita-berita kebaikan. Baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya Allah. Amin Allah. Kak Bambang tetap semangat. Insya Allah. Jangan pernah berhenti berdakwah. Insya Allah. Insya Allah kita harus semangat terus berdakwah Kak Bambang ya. Insya Allah. Semoga Allah selalu meridhoi Rutan Bengkulu, kawan-kawan semuanya. Terima kasih sahabat Rubero. Semoga yang kita bicarakan ini bisa memberikan pencerahan dan memberikan keberkahan juga kebaikan buat kita semuanya. Terima kasih kawan-kawan sudah menyimak kegiatan kita. Ya, semoga Allah meridhoi kita semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.